Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Kembali saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, para pemirsa, di video kali ini Madia akan kembali menganalisa akun yang bernama Yusuf ini ya, di mana Pak Yusuf ini beliau membahas kembali penyampaian materi dakwah dalam Islam itu, yaitu oleh Ustadz Felix Seo, di mana Ustadz Felix Seo itu menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya gitu. Sebenarnya simpel sekali. Perbedaannya itu yang sangat mencolok adalah Al-Quran itu selalu diiringi atau disertakan bahasa aslinya di setiap terjemahan. Itu mengapa itu sampai dilakukan, untuk menghindari pemalsuan, untuk menghindari kesalahan tafsir, untuk menghindari kesalahan terjemahan dan sebagainya. Itu juga Al-Quran selain untuk hal-hal begitu, tetapi juga sebagai amalan, bacaan amalan rutinitas dalam ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Jadi itu bedanya keistimewaan Al-Quran dengan kitab-kitab suci lainnya. Oke, di sini kita langsung aja menganalisa apa yang ingin disampaikan oleh video akun Pak Yusuf ini ya. Oke. Kira-kira gimana? Kira-kira manusia gimana? Rusak, error. Pertanyaan sekarang, manusia error atau tidak? Sebagian besar atau sebagian kecil? Oke, berarti kenapa manusia Indonesia error? Berarti jangan-jangan nggak pernah baca manual books, atau manual booksnya salah. Paham sampai di sini? Berarti Tuhan bisa diketahui daripada manual books. Sampai di sini paham? Masih siap lanjut? Oke, bagus. Jelas ya? Logikanya nyambung sampai di sini? Oke, kalau gitu kita sekarang bahas tentang manual books. Bagus, bahas tentang manual books. Bahas tentang manual books, pertanyaan kemudian. Dua agama terbesar di dunia. Satu Alkitab, satu Al-Quran. Sama-sama manual book, gitu kan ya? Yang satu manual booknya orang-orang Kristen, satu manual booknya orang-orang Muslim, gitu kan ya? Oke, pertanyaan kemudian. Alkitab bahasa aslinya bahasa apa? Ibrani, yakin? Ibrani, tahu dari mana? Ada 3 kemungkinan bahasa asli Alkitab. Ada yang mengatakan bahasa Ibrani. Kenapa bahasa Ibrani? Basicnya adalah karena Yesus orang Yahudi. Karena itu bahasanya bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Yang kedua, mengatakan bahwa Alkitab yang tertua itu bahasanya bahasa Yunani. Karena pengikut-pengikut Yesus yang pertama itu adalah orang Yunani. Kenapa? Karena namanya jadi Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Isa al-Mesias, kan ya? Sang Mesias itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Isa al-Masih. Berarti kalau kita sekarang sudah masuk Muslim, sudah masuk Islam, boleh nggak mengatakan Yesus Kristus? Boleh. Karena Yesus Kristus itu bahasa Yunani daripada Isa al-Masih dalam bahasa Arab. Sedangkan ada lagi yang mengatakan tidak. Tapi bahasanya bukan bahasa Ibrani, bahasanya bahasa Aramaik. Pernah dengar? Nah, itu adalah 3 bahasa ini. Orang belum tahu ini bahasa aslinya apa, tapi terlepas bahasa aslinya apa, sampai sekarang bahasa asli itu tidak disertakan dalam Alkitab. Sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan karena banyak sekali salah transliterasi. Tapi terlepas bahasa aslinya apa, sampai sekarang bahasa asli itu tidak disertakan dalam Alkitab. Sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan karena banyak sekali salah transliterasi. Tapi terlepas bahasa aslinya apa, sampai sekarang bahasa asli itu tidak disertakan dalam Alkitab. Sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan karena banyak sekali salah transliterasi. Karena transliterasi itu pasti menimbulkan masalah. Di dalam narasi dari Felix Xiao, dia menyimpulkan bahwa kitab suci yang benar
adalah kitab suci yang menggunakan bahasa aslinya. Dan seperti Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa, Oh, di sini Madia akan jawab dulu ya argumen-argumen yang disampaikan baik Ustadz Felix Show maupun argumen Pak Yusuf ini. Di sini saya tegaskan kembali bahwa Ustadz Felix Show itu mengatakan bahwa keistimewaan Al-Quran itu, kitab suci Al-Quran itu adalah setiap adanya terjemahan itu pasti disertakan aslinya. Maksudnya aslinya, artinya bahasa aslinya selalu disertakan. Karena itu sekali lagi Pak Yusuf, mengapa Al-Quran itu diberi keistimewaan selalu disertakan asli bahasanya? Untuk menghindari pemalsuan, untuk menghindari salah terjemahan, untuk menghindari salah tafsir, dan sebagai aslinya itu juga sebagai amalan untuk umat-umat orang-orang Islam dalam membaca Al-Quran itu suatu amalan ibadah, itu diutamakan dalam kitab suci Al-Quran tersebut gitu loh. Nah, jadi itu yang mendukung, yang membuat keistimewaan Al-Quran itu sungguh berbeda sekali dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Nah, oke, kita lanjut dulu dari argumen Pak Yusuf ini ya. Sudah sangat kemungkinan besar memiliki banyak kesalahan, karena di dalam penafsiran atau di dalam transliterasi itu ada kemungkinan bisa memunculkan pemahaman arti yang berbeda, karena di setiap daerah apalagi bangsa itu memunculkan arti-arti yang bisa menjadi berbeda. Dan ini membuktikan betapa dangkalnya pemikiran seorang Felix Xiao, karena dia coba menyimpulkan bahwa firman Tuhan itu hanya sekelas dengan seperti hasil karya manusia. Misalnya manusia memproduksi suatu benda atau manusia punya karya-karya yang lain. Dan kalau bahasa firman Tuhan itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, maka sudah pasti sangat berpotensi untuk menjadi salah di dalam tafsiran. Disinilah saya ingin katakan bahwa Felix Xiao ini tidak cerdas, atau mungkin saya bisa katakan sangat bodoh di dalam coba memahami karya Tuhan. Karena bicara firman Tuhan itu bukan semata-mata hanya berbicara perkataan atau suatu benda yang ditulis di dalam buku. Bukan seperti itu Felix Xiao. Berbicara tentang firman Tuhan itu berbicara tentang representasi dari kebesaran Allah itu sendiri. Kebesaran dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sudah pasti Tuhan akan terus mengontrol. Tuhan akan terus bekerja. Itu sebabnya di dalam kekristenan sesuatu yang begitu sempurna, karena Tuhan itu memfungsikan diri menjadi 3 pribadi. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus itu hadir di dalam hamba-hamba Tuhan, di dalam para nabinya untuk bekerja sama, mengontrol, menuntun, supaya di dalam proses penterjemahan itu tidak bias atau tidak laris, tidak menyimpang atau tidak keluar dari arti yang sebenarnya. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Dan di sini Oke. Kembali sini Madia akan memaparkan dulu ya. Maksud Ustadz kami itu Pak Yusuf Manubulu, artinya begini, keistimewaan Al-Quran itu yang berbeda dengan kitab suci lainnya, itu apabila diterjemahkan ke dalam berjuta-juta bahasa di seluruh dunia, itu bahasa teks aslinya itu selalu disertakan, selalu mendampingin, dengan harapan itu sebagai bacaan untuk amalan teks asli bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu sebagai amalan, sebagai bacaan yang mengandung keistimewaan, kekhususan dalam membaca firman-firman Allah
Subhanahu wa taala itu dalam bahasa aslinya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan disertakannya bahasa teks asli Al-Qur'an itu, maka orang yang memasukkan kata-kata dalam bahasa terjemahan itu sangat cepat terkontrol, sangat mudah bisa dilihat langsung. Artinya berbeda dengan bahasa aslinya yang mendampingi itu gitu loh. Yang kedua, mencegah orang memalsukan, mencegah orang dari kesalahan-kesalahan terjemahan, mencegah orang menafsirkan sembarangan. Artinya mencegah orang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an itu semaunya. Jadi sudah dituntun dengan teks bahasa Al-Qur'an yang aslinya itu, yang selalu disertakan ke dalam kitab suci Al-Qur'an terjemahan. Itu maksudnya Pak Yusuf Manubulu. Jadi nggak ada urusan yang seperti yang Anda sampaikan begini begitu. Yang artinya begini loh. Anda kan mengatakan ini bahwa orang yang karena kitab Anda tidak disertakan bahasa aslinya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, nah itu rentan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang seluruh dunia itu, apakah bisa dikontrol gitu loh. Itu maksudnya Pak Ustadz kami Felix Sow, apakah bisa dikontrol terjemahan Alkitab itu benar tidaknya, ya kan? Apakah bisa, dan apabila orang curang dirubah-rubah itu bagaimana caranya mengontrolnya dan kemana rujukannya gitu loh. Itu maksudnya Pak Yusuf Manubulu, maksud Ustadz kami itu gitu loh. Oke, saya lanjut dulu argumen Anda ya. Bahwa Tuhan itu sangat konsen dengan firman-Nya. Jadi di dalam proses transliterasi atau di dalam menerjemahkan ke dalam bahasa lain, ini bukan hanya kekuatan otak manusia, bukan hanya karya-karya seperti manusia membuat benda, menciptakan benda-benda yang lain. Ini ada kuasa Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang hadir, yang bekerja sama dengan manusia, yang membuat firman Tuhan itu tidak mungkin bisa salah diterjemahkan. Karena Tuhan akan terus bekerja. Tuhan akan terus memberikan hikmat dan pengetahuan kepada manusia karena ini firman. Firman ini representasi daripada Allah sendiri. Itu tidak, Tuhan punya karya, Tuhan punya produksi. Ini tidak seperti produksi manusia. Jadi kalau Anda punya penilaian bahwa itu akan salah diterjemahkan, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain pasti akan menyimpang dari arti yang sebenarnya, itu hanya karena Anda punya pikiran terlalu sempit, Anda punya pikiran terlalu picik, atau maaf bicara Anda terlalu bodoh, Felix Yao. Dan jika Anda terus memaksakan cara berpikir seperti itu, Felix Yao, maka saya ingin katakan Anda membuat Tuhan menjadi terbatas. Anda membuat Tuhan yang maha besar seolah-olah Anda batasi dengan hanya membuat Tuhan itu hanya sekelas manusia atau berkapasitas manusia. Sementara manusia yang memang hanya manusia, Anda tuhankan. Anda buat dia menjadi besar sekali karena Anda tidak paham. Tetapi disinilah menjadi terbalik-balik dunia ini. Karena apa? Karena memang dari semula iblis itu selalu berusaha memutarbalikkan keadaan. Tuhan dia jadikan hantu, hantu dia jadikan Tuhan. Di sini saya perlu jelaskan supaya Anda ya semoga bisa jelas dan bisa memahami. Siapa tahu Anda. Oke, di sini saya langsung buktikan aja ya Pak Yusuf Manubulu ya. Yang kata Anda bahwa tidak mungkin dipalsukan, tidak mungkin dirubah-rubah itu terjemahan itu, silakan ini Anda bisa jawab sebagai renungan buat Anda ini. Anda silakan buka di terjemahan lama di Yohanes 4 ayat 11 itu. Itu makna yang pertama dari terjemahan lama itu, ini saya kasih gambarnya sudah, ini saya panjangkan. Makna yang sebenarnya yaitu maka kata-kata perempuan itu kepadanya, ya Tuan, Tuan tidak ada barang sesuatu buat timba, sedang perigi ini dari mana Tuan peroleh air yang hidup itu. Nah ini di terjemahan lama, di Yohanes 4 ayat 11. Nah, kemudian silahkan Anda bisa cek di terjemahan baru, di Yohanes 4 ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?
Adakah engkau lebih besar daripada? Nah, ini kalau saya lihat kan sangat berbeda sekali. Satunya ya Tuhan, satunya Tuhan. Saya tidak mencari yang benar dan yang masalah. Saya hanya memaparkan di sini bahwa kata-kata saudara Pak Yusuf ini bahwa firman Tuhan itu tidak mungkin bisa dirubah-rubah. Tidak mungkin bisa terjemahan salah karena selalu dilindungi. Nah, ini buktinya. Saya tidak tahu mana yang benar dalam hal ini, mana yang salah masalah kata ini. Tapi ini terjadi gitu loh. Nah, saya juga nih saya buktikan yang lain. Ya, di sini yang terjadi juga nih. Ini contoh lain. Nah, Anda bisa lihat di pasal imamat, di kitab imamat pasal 11 ayat 7. Silakan Anda cek di kitab imamat pasal 11 ayat 7. Nah, satu itu yang mana yang benar? Babi atau babi hutan? Ya kan? Nah, sedangkan yang benar ini Anda cek nih kalimatnya. Dan lagi babi, karena sesungguhnya kukunya terbelah dua dan itu bersiratan kukunya. Tetapi ia tidak memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Ini babi, ya kan? Nanti ada lagi babi hutan. Nah, silakan Bapak cek sendiri. Alkitab ND tahun 1970 itu babi hutan sebab ia betul berkuku dua dan kukunya bersela tapi tidak memamah biak, najislah itu bagimu. Nah, terjemahan yang baru, Alkitab terjemahan baru silahkan juga Bapak cek. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, jadi kalau saya lihat sini saya open aja, tidak mencari pembenaran di dalam masalah ini, dalam masalah materi, masalah babi hutan, babinya saya tidak mencari di situ. Saya hanya membahas masalah yang argumen Bapak katanya terjaga, segala macam semuanya terjaga apapun. Nah, di sini ternyata dan ini bukannya tidak dipakai dan ini sudah menjadi baku gitu loh, Pak. Sudah jadi kitab perjanjian baru, terjemahan baru, jadi ini sudah terakuin. Jadi saya nggak maksudnya anggaplah kata Bapak katanya dia salah terjemahan, enggak, ini versinya sudah di dalam versi, Pak. Kisah versi Alkitab terjemahan baru, versi Alkitab terjemahan lama, Alkitab bahasa sehari-hari, Alkitab ND. Nah, ini semua termuat di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan ini yang sudah dikeluarkan oleh versi Alkitab yang diterbitkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, jadi ini yang maksudnya saya sebut. Nah, kalau Bapak mengatakan seperti argumen Bapak tidak masuk, itu tidak benar, tidak mungkin salah kalau firman, ya ini bagaimana gitu loh. Nah, ini bukti nyata, saya tidak perlu mencarikan pembuktian yang banyak-banyak. Contohnya yang itu tadi gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. Berbalik gitu loh. Penjelasannya seperti ini. Jika Tuhan yang bergerak di dalam firman-Nya, jika Tuhan yang bertanggung jawab atas semua perkataan yang Dia ucapkan, maka sudah pasti mustahil kalau bisa terjadi kesalahan. Karena apa? Karena pasti kuasa Tuhan akan terus membentengi supaya nilai kebenaran, nilai dari kitab suci itu tidak akan meleset dan membuat orang menjadi keluar daripada kebenaran. Tetapi udahlah, Pak, ini jawabannya sangat simpel. Saya langsung buktikan aja, babi atau babi hutan ini sudah termuat loh di dalam versi-versi perjanjian lama dan versi perjanjian baru. Nah, ini Bapak bagaimana menjawabnya ini kalau Bapak argumen seperti itu gitu loh. Nah, ini saya kasih contoh yang lain biar jelas semua. Nah, ini contohnya nih, terjemahan lama, terjemahan baru. Nah, silahkan Bapak nilai. Nah, ini kalau Bapak mengatakan tidak bisa mungkin salah, tidak mungkin. Nah, ini kok bisa terjadi? Ya Tuhan satunya, ya Tuhan satunya. Nah, itulah kalau dalam Islam, Pak, menghadapi seperti ini sangat mudah. Karena Al-Quran itu ada bahasa aslinya. Jadi tinggal dirujuk ke bahasa aslinya sudah terjawab semua gitu loh. Nah, sedangkan karena kitab Bapak tidak disertakan aslinya, yang Bapak bahas tadi malah membuli Ustadz kami, Ustadz Felixo seperti ini, dikatakan tidak baik dengan mencela beliau. Nah, ini hasilnya. Mana kira-kira yang berkualitas, Al-Quran atau kitab Bapak gitu loh. Bapak menghardik Ustadz kami menjelaskan tadi.
memotong-motong ceramah Ustadz kami Felix Shaw. Nah, sedangkan Bapak sendiri, nah bagaimana Bapak menjawab ini? Bapak berargumen bahwa tidak ada mungkin salah dalam terjemahan segala macam. Nah, ini Bapak gitu loh. Silahkan Bapak menilai dan renungkan gitu loh Pak ya. Oke. Dia hanya karya manusia, kalau dia hanya pikiran manusia, pengetahuan-pengetahuan manusia yang ditulis di dalam sebuah buku, maka diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu mungkin bisa ada kesalahan. Karena itu kapasitas kekuatan manusia. Tapi kalau firman Felix, tidak mungkin. Karena Tuhan sudah berkata, sekali lagi, mungkin Anda masih ingat, satu titik saja tidak bisa batal. Langit dan bumi ini lebih mudah lenyap daripada satu titik. Daripada hukum Taurat itu tidak mungkin bisa batal. Jadi di sini saya ingin katakan bahwa narasi Anda itu narasi murahan. Narasi yang tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan dasar kalau berdiri di atas nilai-nilai ketuhanan atau nilai kebenaran. Tapi kalau hanya berdiri di atas karya manusia mungkin bisa. Itu pun kecil sekali kemungkinannya kalau bisa terjadi kesalahan. Karena apa? Karena pasti di dalam proses penterjemahan ke bahasa lain, kalau misalnya hanya sebuah buku karya manusia, itu kan juga sebelum di launching, sebelum dipasarkan, itu kan ada proses edit yang begitu sangat ketat. Jadi di sini saya ingin katakan bahwa apa yang Anda sampaikan lebih baik Anda coba renungkan ya, supaya Anda tidak memberikan argumentasi yang rendahan seperti ini. Karena yang namanya kitab suci, apalagi sesuatu yang di backup atau dijalankan oleh kekuatan kuasa Tuhan, sangat mustahil untuk bisa terjadi kesalahan. Oke. Nah, Pak ya, ini saya tampilkan bahwa apakah ini tidak terjadi kesalahan ini, Pak? Ya kan, dalam terjemahan lama sudah diedit katanya, sudah di cross check, sudah diteliti. Nah, ternyata dalam terjemahan lama itu ada kata mengandung ya Tuhan. Nah, kemudian di terjemahan baru itu maknanya berubah jadi Tuhan. Nah, ini bagaimana ini, Pak? Ya kan? Apakah ini yang salah manusianya? Kata Bapak kan tidak pernah salah nih dalam firman Tuhan nih. Dalam orang yang menerjemahkan juga tidak mungkin salah. Nah, ini terjadi. Ini bukan ini sudah baku loh, Pak, ini. Sudah dalam versi-versi loh, dalam kitabnya ini, kitab Bapak ini. Nah, ini bagaimana? Tapi saya tidak bahas ini, Pak. Saya hanya menyinggung Bapak bahwa sudahlah, tidak usah Bapak urusin. Ustadz kami menyampaikan hal-hal dalam membahas kitab suci Al-Quran. Itu pesan saya. Bapak sebenarnya yang diurus seperti ini. Dalam kitab Bapak sendiri ini sudah terjadi gitu loh. Walaupun Bapak berargumen tidak mungkin tersalah, tidak mungkin terjadi, dilindungi firman Tuhan. Ini bukti nyatanya gitu loh. Ya, saya hanya menyarankan Bapak sudahlah, tidak usah Bapak mencela, membuli Ustadz kami, Ustadz Felix Shaw. Ustadz kami itu menjelaskan keistimewaan Al-Quran, Pak, dibanding kitab suci Bapak gitu loh. Ustadz kami itu menjelaskan bahwa kaidah-kaidah dalam Al-Quran itu terpenuhi semua. Jadi setiap diterjemahkan dalam bahasa daerah, dalam bahasa suatu negara, dalam bahasa apapun, itu bahasa aslinya bahasa Arab itu selalu disertakan. Untuk menghindari salah satunya yang begini. Ya, saya contohkan ini. Kata ya Tuhan berubah jadi Tuhan. Nah, ini yang seperti ini, Pak, yang saya mau jelaskan ke Bapak. Walaupun Bapak berargumen tidak mungkin salah, tidak mungkin gimana itu hak Bapak, tapi faktanya nyata gitu loh, tidak bisa dihindarin gitu loh. Dan masih banyak kata-kata yang lain yang perlu Anda yang sebenarnya saya bisa tampilkan semua, tapi karena saya nggak fokus ke sana, Pak. Saya hanya untuk menjawab bahwa tidak usah lagi lah berurusan dengan ustadz kami yang membahas dalam versi ajaran Islam itu sendiri. Apalagi Bapak sampai melontarkan kata-kata yang ya saya kira jauh sekali dalam pribadi. Dalam Islam itu tidak seperti mencela, menghadik, mengatakan tidak benar. Ustadz kami itu sangat salah sekali, Pak. Nah, saya tampilkan juga nih bagaimana keistimewaan Al-Quran ya. Saya tampilkan ini biar Bapak tahu. Oh ya, ini tadi yang bentuk-bentuk yang terjadi peralihan yang kata-kata, Pak ya. Yang dalam terjemahannya ini Anda bisa cek sendiri nih dalam terjemahan baru Yohanes 4 ayat 11. Kata-kata perempuan itu sebentar, Pak ya. Bentar.
Nah ini kata perempuan itu, kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dari sumur itu amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup. Nah ini di Yohanes 4 ayat 11 ini dalam versi terjemahan baru, Pak. Kemudian kita cek versi yang sehari-harinya itu dengan Yohanes 4 ayat 11 juga sama, tapi diterjemahkan beda. Ini di sini kata wanita, Tuhan tidak punya timba, sumur itu dalam sekali. Nah, dan di mana Tuhan mendapat air hidup. Nah, kemudian dalam bahasa Inggrisnya, dalam versi Inggrisnya ini, the said to him, Sir, you have nothing to draw with. Nah, jadi Sir di sini. Jadi Tuhan juga kalau dalam bahasa Indonesianya, Pak ya, Yohanes. Nah, jadi saya sebenarnya tidak membahas yang materi dalam hal ini. Saya hanya menjelaskan ini kepada Bapak Yusuf Manugulu bahwa argumen Bapak itu patah gitu loh, Pak. Argumen Bapak yang panjang lebar dari awal menghardik, mencela Ustadz kami Yusuf, mencela Ustadz kami Ustadz Felix itu patah dengan dalam ini. Jadi argumen Bapak yang mengatakan bahwa firman itu terjaga dengan diterjemahkan tidak mungkin salah, ini terjemahannya ini terjadi. Nah, kenapa Bapak hardik Ustadz kami gitu loh? Artinya dalam Ustadz kami kan sudah mengatakan untuk menghindari kesalahan dengan adanya teks bahasa Arab dalam Al-Quran itu dilampirkan dalam setiap terjemahan. Tapi itu Bapak hardik, Bapak celah dalam Ustadz kami ini. Nah, kemudian Bapak mengatakan bahwa tidak perlu terjemahan, tidak perlu aslinya, tidak perlu, karena Tuhan itu maha menguasai, maha sempurna, bla 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 bla, sampai disebutkan keistimewaan, kehebatan Tuhan. Nah, kemudian faktanya yang terjadi begini, Pak, gitu loh. Ini faktanya yang terjadi dalam terjemahan baru, versi sehari-hari, dan ini fakta yang terjadi. Jadi kalau saya nilai, Pak ya, nah ini fakta yang lain nih, contoh yang lain, terjemahan yang lain. Ini berbicara di Yesaya 40 ayat 22 dengan sama, Yesaya 40 ayat 22, di Yesaya 40 ayat 22. Ini semuanya dari versi terjemahan baru, bulatan bumi, ya kan, bulatan bumi. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang menciptakan bertahta di atas bulatan bumi. Jadi versinya beda-beda dengan apa namanya, ayat yang sama gitu loh, Pak. Nah, ini fakta yang menunjukkan bahwa lingkaran bumi bukan bulatan bumi. Jadi ini sebenarnya lebih dikhususkan untuk dalam perdebatan, biasanya digunakan oleh orang-orang yang mengartikan itu gitu loh, Pak. Nah, ini kemudian dalam terjemahan baru, lihat tadi seperti saya ulang kembali, Imamat 11 ayat 7. Ini sama versinya yaitu ya, terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari dan English. Nah, di sini ada babi hutan, ada jangan makan babi. Satunya tadi di yang bahasa Inggrisnya and the swine. Jadi ini dalam ayat yang sama, dalam versi yang berbeda-beda, tapi terjemahannya berbeda gitu loh, Pak. Kalau versi itu berbeda-beda tapi terjemahan sama, mungkin tidak ada masalah. Terjemahan versi boleh berbeda-beda, biar ratusan berbeda-beda tidak ada masalah, tapi terjemahan sama itu tidak ada masalah, Pak. Nah, kemudian tafsir beda-beda, terjemahan sama, versi beda-beda, terjemahan sama, tafsir beda, mungkin itu tidak ada masalah. Kalau versi beda, terjemahan beda, otomatis tafsirnya pasti beda gitu loh, Pak. Nah, ini yang jadi masalah kan di sini. Apa yang begini Bapak katakan ini suatu kebenaran juga, silahkan Bapak nilai sendiri gitu loh. Karena Bapak menghardik, mencela Ustadz kami, Ustadz Felix. Jadi saya hanya membantahkan Ustadz kami gitu loh, agar lain kali Bapak lebih bijaksana dalam menyorotin atau berargumen terhadap Ustadz kami yang menjelaskan tentang keyakinan Islam itu sendiri. Kan Al-Quran, apa salahnya orang Islam berbicara tentang Al-Quran, keistimewaan Al-Quran dibanding kitab suci lainnya? Nggak ada yang salah dan itu pun dilakukan Ustadz kami di ruang intern umat Islam itu sendiri. Hanya Bapak aja yang berusaha masuk di sini gitu loh. Nah, ini saya tampilkan keistimewaan Al-Quran menurut
versi Islam yang biar Bapak tahu gitu loh keistimewaan Al-Quran, oke? Ditanya balik, ngelesnya 1000 alasan. Pertama, Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Kami berikan tantangan kepada Christian Prince dan para pengikutnya. Silahkan hilangkan satu huruf saja dari Al-Quran, atau rubah satu harokat saja di dalam Al-Quran, kemudian cetak rapi lalu berikan kepada kami. Kami pasti tahu di mana hilang atau dirubah ayat di dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran bukanlah kitab yang hanya tertulis di dalam buku yang dibaca hanya setahun sekali atau hanya dibawa jalan-jalan tanpa pernah dibaca. Al-Quran adalah kitab yang dihafal dari generasi ke generasi. Bahkan orang buta sekalipun, bahkan anak sekecil sekalipun mampu menghafalkan Quran tanpa kesalahan sedikit pun. Contoh, dulu di Indonesia ada seorang hafid cilik bernama Musa. Dia tidak mengerti sama sekali apa itu bahasa Arab, bahkan belum pernah belajar bahasa Arab, tetapi hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Adakah orang Kristen yang mampu hafal Bible di usia 7 tahun? Kalau ada, silahkan bawa untuk dites sesuai ayat atau tidak dengan ayat-ayat di dalam kitabnya. Hafalan Al-Quran bukanlah sebuah trending yang viral baru-baru ini saja, tetapi sejak turunnya Al-Quran dia sudah dihafalkan oleh para sahabat Rasulullah. Setiap turun wahyu, Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat dan mereka langsung menghafalkannya. Dan penghafalan Al-Quran terus-menerus hingga generasi hari ini. Bagaimana mungkin Al-Quran akan dipalsukan jika jutaan manusia hafal Al-Quran beserta tanda bacanya? Dalam penghafalan Al-Quran ada sanad yang terhubung hingga Rasulullah. Kaleng kerupuk yang bisa dirubah sesuka hati. Jangankan dirubah satu ayat, diubah satu huruf pun kami tahu. Lain dengan kitab Bible, misalkan Yohanes 13:13, ada evolusi kata dari Tuan menjadi junjungan kemudian menjadi Tuhan, dan pengikutnya tidak sadar bahwa ayat itu telah berubah arti. Bahkan mereka tidak mau sadar akan perubahan ini. Bayangkan berapa ratus tahun yang lalu dan berapa kata yang sudah berevolusi. 2. Al-Quran tidak akan salah baik isi maupun bahasa. Kaum yang hobinya makan daging babi selalu bilang begini, Al-Quran itu dongeng, mana ada gajah hidup di padang pasir. Mereka menganggap surat Al-Fil adalah lelucon lantaran menurut dengkul mereka gajah tidak akan hidup di padang pasir. Benarkah ini? Ayat ini eksis 1400 tahun yang lalu, turun di Arab Saudi, tepatnya di Mekah yang gersang. Kalau ayat ini bermasalah, siapakah yang pertama kali akan protes? Ya, betul sekali, orang Mekah. Kalau kisah ini membicarakan pasukan gajah yang menyerang Mekah, tetapi kenapa orang Mekah tidak membantahnya? Ya, soalnya ayat ini benar. Tahun Nabi Muhammad SAW lahir pun namanya tahun gajah, Amul Fil. Selain itu, Abrahah itu dari Yaman. Kalau Al-Quran tidak benar, tentu orang-orang Yaman akan menentang ayat ini. Faktanya, Yaman adalah komunitas muslim yang taat hingga hari ini. Dan yang paling penting, Yaman masih punya bukti sisa peninggalan gereja Al-Qulais yang pernah dibangun oleh Abrahah. Ini gambarnya. Dan ini tempatnya. Semua orang Yaman tahu dulu tempat ini adalah gereja yang telah dibangun oleh Abrahah untuk menyaingi Ka'bah. Namanya situs gereja Al-Qulais. Buktikan perkataan saya, cek di Google Maps. Masih mau mengelak? Dasar telo, akal sejengkal. Kemudian secara bahasa, Al-Quran tidak akan pernah salah. Satu hal yang harus orang kafir tahu, bahwa qawaidul lughah al-arabiyah saat ini yang dipakai untuk penulisan Arab dan kitab-kitab Arab, semua qawaid itu diambil dari Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah ummul lughah, induk bahasa. Bisa dibilang meterannya bahasa. Qawaidul lughah tidak bisa menyalahkan Al-Quran, karena qawaidul lughah itu diambil dari Al-Quran. Prinsipnya, jika kayu kepanjangan, bukan meterannya yang harus ditarik menyesuaikan kayu, tetapi kayu yang harus dipotong sesuai dengan meteran. Sampai di sini bisa difahami. Tidak akan mungkin bagi manusia menciptakan bahasa semisal Al-Quran. Itu tidak akan pernah mungkin, karena semua orang Arab tahu Al-Quran adalah sastra tertinggi di dalam bahasa Arab. Seseorang bisa merangkai kata-kata dengan
rangkaian yang sangat indah. Tetapi bagaimana isi dari kalimat itu? Contoh, dulu Musailamah Al-Kadzab pernah membuat surat, namanya surat Al-Fil, gajah. Bunyinya begini: Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil, lahu luzumun tawil. Bagi orang-orang yang baru belajar bahasa Arab, yang tahunya cuman kirdun dan khinzirun, kayak Christian Prince dan para pengikutnya, kalimat ini ya bagus, belakangnya lam semua. Tapi coba diartikan. Artinya begini: gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Dan tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu punya hidung yang panjang. Coba dipikir pakai logika. Kalau nggak bisa dipakai logika, pakai dengkul lah. Surat macam apa ini? Jangankan mau membandingkannya dengan surat Al-Fil di dalam Al-Quran, bahkan dibandingkan dengan celotehan anak kecil pun tidak pantas. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang kafir untuk membuat satu surat semisal Al-Quran kalau mereka mampu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jikalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat semisal Al-Quran dan panggillah pembantu-pembantu kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang benar. Cobalah Christian Prince dan para pengikutnya buat satu surat seperti Al-Quran.